Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Niam dari SMKN 1 Surabaya, mahasiswa PPK Darjab tahap 1 gelombang 2 yang akan melakukan rencana aksi pada tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Sebelum kita mengawali materi di bab sistem hukum dan peradilan di Indonesia, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tapi untuk kali ini berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Silakan Mas. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa saat berdoa. Terima kasih. Mohon berdiri sebentar nak ya. Kita menyanyikan lagu Pancasila. Garuda Pancasila. Terima kasih, silakan duduk kembali nak. Ya, sebelum kita mulai, saya absen dulu. Nabilatul Hamidah, Nabila Rismawati Putri, Nadia Lovitasari. Sedikit refreshing dulu ya, biar nggak tegang. Ayo, coba berdiri sebentar. Kemarin ayo, kita ice breaking dulu. Ya, saya berikan arahan sebentar, kemudian nanti kita lakukan bersama-sama. Kalau sebentar, ini kalau tangan kiri ya, seperti kemarin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau yang tangan kanan mulai 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Paham belum? Paham. Kalau sudah paham, coba silakan mulai 1, 2, 3, 4. Pada materi kali ini ya, kita angkat tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ada 2 kali 45 menit. Kompetensi intinya ada di menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya sampai nanti KI 1 sampai KI 4. Kompetensi dasar untuk kali ini yang kita sesuaikan dengan judul yang sudah ada. Maka 1.3 mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Yang 2.3-nya menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kemudian yang 3.3 ini fokus ke sini karena pengetahuannya di sini. Kalau yang 3.4 ada keterampilan, yaitu mendeskripsikan sistem hukum peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang 4.3 keterampilan, yaitu menyaji penerangan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Indikatornya 1, yaitu makna sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kemudian yang nomor 2 yaitu menguraikan klasifikasi hukum. Kemudian nomor 3 mengkategorikan perilaku yang sesuai dengan hukum. Kemudian yang keempat mengkategorikan perilaku yang bertentangan dengan hukum serta sanksinya. Menganalisis kasus-kasus hukum dan peradilan di Indonesia ini nanti fokus ke sini ya. Materi hari ini kita fokus ke sini. Ya, nanti saya terangkan dulu materinya sedikit, kemudian nanti kita action di kasus-kasus hukum di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini pertama yaitu mengkategorikan perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya dalam buka kurung menganalisis kasus-kasus hukum dan peradilan di Indonesia. Yang selanjutnya itu peta konsep di bab awal, yaitu kita buka sistem hukum dan peradilan nasional. Ada sistem hukum yang kemudian dibagi menjadi sistem itu sendiri,
kemudian hukum itu apa, kemudian tujuan hukum, kemudian ada sumber hukum, kemudian yang dibagi lanjut lagi undang-undang kebiasaan, jurisprudensi, traktat, doktrin, kemudian pertimbangan hukum dan peradilan nasional. Kalian tahu sistem nggak? Apa itu sistem kira-kira? Sistem itu kalau saya ibaratkan ada di 11 AKL 4. Sistem itu ada macam-macam, ada yang namanya AIS. Itu sistem. Kalau satu sistem ini di 11 AKL 4 ini ada yang rusak, ada yang melakukan kesalahan, perilaku yang menyalahi aturan, maka yang salah bukan satu orang tetapi semuanya. Berarti kesimpulannya apa kira-kira sistem itu? Komponen-komponen yang saling terikat dan adanya sanksi bagi kelompoknya. Kalian coba nanti amati video yang ini, kemudian kamu buat kesimpulan. Mungkin dari kalian ada yang membuat kesimpulan. Kaleidoskop atau catatan peristiwa hukum dan juga tanah air di tahun 2019. Review lagi kepada Anda, apa kemudian beberapa contoh kasus hukum di tahun 2019 yang menuai sorotan publik. Kita mulai dulu di tanggal 14 Februari 2019. Ini adalah penetapan Joko Drianto yang merupakan mantan PLT Ketua Umum PSSI. Saat itu Joko Drianto kemudian dikaitkan dengan kasus perusakan barang bukti. Ini juga terkait dengan pengaturan skor di sepak bola di Indonesia. Kesimpulan dari video tadi, kesimpulan secara besar-besaran aja, nggak usah ribet-ribet, nggak usah terlalu tegang ya. Satu, mafia hukum, apa lagi? Jual beli perkara, apa lagi kira-kira tadi? Apa lagi kira-kira? Pengerusakan barang bukti ini kalau di dunia peradilan tambah susah, tambah lebih banyak hukumannya. Dari hasil video tadi, saya minta tolong dibagi kelompok, Mas. Dibagi kelompok, coba kita bagi maksimal 5 ya. Dibagi kelompok 6, oke. 6, silakan saya kasih waktu 1-2 menit untuk membagi kelompok masing-masing. Dari mulai sekarang, mungkin bisa lebih cepat, lebih baik ya. Ini Mbak. Solusinya apa? Ya, kamu baca dulu nanti baru kemudian solusinya di depan ya. Ya itu aja, nggak usah terlalu banyak panjang ya. Kamu kasus apa Mbak? Oh gangster. Udah, nanti ini ya maju ya. Undang-undangnya ditulis di sini juga. Oh, sudah ada. Iya, wis. Tentang korupsi ya.
pertanyaan ke saya. Yang ini, gak apa-apa. Iya. Nanti saya tak coba nanti bantu untuk masalah sambung. Iya. Oke ya, Mbak, ayo kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa maju ke depan. Gini ya, permainannya kalian home pimpa untuk menentukan siapa yang duluan, siapa yang nomor 2, siapa yang terakhir. Ya, duduk sayang dulu. Ya, nomor 3 ya. 3, 4, 5, 6. Boleh silakan maju. Ayo nomor 1 Mbak Ning Ayu, boleh silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil analisis kasus-kasus hukum dalam peradilan di Indonesia, yaitu judulnya pembunuhan siswa SMK Negeri 9 Medan. Yang pertama, di sini terdapat pelaku yaitu SA alias Padang, RML, KEG, JS, dan ALN. Selanjutnya, di sini ada korban yaitu siswa SMK Negeri 9 Medan yaitu Eko Valid Azam. selanjutnya faktor atau penyebabnya. Pembunuhan bermula ketika kelompok korban dan pelaku terlibat tawuran. Hal ini dikarenakan sebelumnya terjadi dendam antar sekolah. Lalu solusi dari kasus ini yaitu membuat peraturan sekolah yang tegas, memberikan pendidikan anti tawuran, memisahkan pelajar berontak kriminal dari yang lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang tanya? Ada yang mau tanya? Ya tentang pembunuhan. Ya. Barangkali ada yang mau tanya. Ya. Apa jawabannya? Hukum pidana. Kasus ini terdapat hukum yang berlaku di sini adalah hukum pidana. Sudah? Sudah cukup? Silakan, nggak apa. Diakhiri, tutup salam. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita akhiri di pekan ini, bahwa perlu diingat sistem di Indonesia, hukum di Indonesia sudah bagus. Oknum-oknumnya yang tidak bagus. Oke, saya akhiri. Kita tepuk tangan untuk semuanya. Sudah ya. Terima kasih. Sebelum terakhir, Mbak Ais, coba silakan tutup Mbak Ais sebagai pengakhir pertemuan hari ini. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.